Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai etika dan hukum kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja beserta analisis kasusnya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2 Gizi 6B yang beranggotakan Pratiwi, Nabila, Tara Makfiroh, dan Safira Abdillah. Selanjutnya, mari kita simak materinya ya teman-teman. Kita akan mempelajari mengenai etika dan hukum K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian K3. Yang pertama, secara filosofi. Menurut Simanjuntak 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan, di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Kemudian yang kedua, secara keilmuan. Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian menurut standar OHSAS, semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain. Tujuan penerapan K3. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Faktor terjadinya K3. Yang pertama yaitu pekerja mengalami kelalaian sehingga terjadi kecelakaan. Yang kedua yaitu tanggungan pekerja. Manajemen K3 yaitu yang pertama safety policy, yaitu mendefinisikan kebijakan umum suatu perusahaan di dalam hal keselamatan kerja. Kemudian organization management atau merinci komitmen manajemen di setiap level dan dalam bentuk tindakan sehari-hari. Kemudian ada accountability, yaitu mengindikasikan hal-hal yang dapat dilaksanakan oleh bawahan untuk menjamin keselamatan kerja. Dasar hukum K3. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2. Yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 9 dan 10. Yang berbunyi, tiap tenaga berhak mendapat perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selanjutnya yang kelima, Peraturan Nomor 4 Menteri Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau PJK3. Kemudian yang keenam ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Yang ketujuh ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bagian keenam pasal 23. Fungsi kode etik K3. Yang pertama, menerapkan budaya kerja yang peduli akan keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, manajemen yang baik menyangkut resiko bahaya keselamatan, kesehatan kerja, mengurangi resiko kecelakaan. Yang ketiga, memperlihatkan komitmen perusahaan atau organisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, meningkatkan moral karyawan.
Yang kelima, mengurangi biaya atau kos akibat terjadinya kecelakaan. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang profesi sanitarian. Jadi apa sih sanitarian itu? Jadi profesi sanitarian atau ahli kesehatan lingkungan ini adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan, air, udara, tanah, makanan, dan faktor penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi, dan matra. Sanitarian juga merupakan seorang tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk tujuan pemutusan mata rantai dan pencegahan risiko penyakit, pencemaran dan kecelakaan institusi, masyarakat, dan bidang khusus dengan jenis yang pertama yaitu sanitarian institusi, contohnya seperti rumah sakit, industri, TPU, tempat kerja. Yang kedua ada sanitarian lapangan seperti desa, kota, khusus, dan matra. Dan yang ketiga ada sanitarian spesialis seperti pendidikan, peneliti, ahli standarisasi, dan ahli hukum kesehatan lingkungan. Sanitarian juga merupakan jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional sanitarian sendiri terdiri dari sanitarian terampil, sanitarian ahli, dan sanitarian spesialis. Selanjutnya yaitu tentang peran dan fungsi sanitarian. Yang pertama yaitu peran sebagai pelaksana kegiatan kesehatan lingkungan sebagai pelaksana. Peran yang kedua yaitu peran sebagai pengelola kesehatan lingkungan. Nah, peran yang ketiga, peran sebagai pengajar, pelatih, dan pemberdayaan masyarakat. Peran yang selanjutnya yaitu peran sebagai peneliti kesehatan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kode etik sanitarian. Kode etik profesi sanitarian ini merupakan pedoman sebagai landasan etika, moralitas, kewajiban, dan tanggung jawab yang bersifat umum terhadap diri sendiri, teman seprofesi, masyarakat atau klien, dan organisasi profesi dalam melaksanakan peran dan pengabdian profesi. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang isi kode etik sanitarian diatur pada pasal nomor 36 tahun 2014 bab 3 pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kode etik yang merupakan kewajiban umum dari seorang sanitarian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut ya, dan bisa dilihat selanjutnya ya di PPT. Dan selanjutnya pada ayat 2-5 dijelaskan bahwa kode etik yang merupakan kewajiban pada diri sendiri, teman profesi, klien atau masyarakat, dan kepada organisasi. Yang selanjutnya yaitu kewajiban kepada masyarakat atau klien, dan selanjutnya bisa dilihat di PPT. Dan yang terakhir yaitu kewajiban kepada organisasi profesinya. Yang pertama itu seorang sanitarian harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi organisasi profesi dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada klien. Yang kedua yaitu seorang sanitarian harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir, seorang sanitarian itu senantiasa berperan serta melakukan kegiatan penelitian dan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu profesi dan organisasi. Selanjutnya adalah analisis kasus pelanggaran kode etik K3. Artikel jurnal yang diangkat berjudul Studi Kasus Pelaksanaan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi Jembatan di Sumba. Nah, jurnal yang diambil adalah e-jurnal Spirit Pro Patria volume 5 nomor 1 tahun 2019. Selanjutnya pelanggarannya. Nah, dalam pembangunan proyek konstruksi jembatan Waimomongu yang dikerjakan oleh PT Wijaya Inti Bersaudara di Sumba ini, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3-nya itu masih kurang maksimal. Nah, di antara pelanggaran-pelanggarannya 5 hal yang menjadi faktor utama yaitu pertama, tenaga kerja tidak menggunakan peralatan K3. Yang kedua, peralatan K3 kurang layak pakai. Selanjutnya, kurang pelatihan K3. Yang keempat, perusahaan kurang memperhatikan kesediaan peralatan K3. Yang kelima, lokasi konstruksi yang kurang bersih dan rapi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tenaga kerja tidak menggunakan peralatan K3. Nah, ini akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja.
yang mana peralatan ketiga ini perlu digunakan sebagaimana mestinya sebagai perlindungan terhadap pekerja. Hal ini disebutkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 9 dan 10 yang berbunyi, tiap tenaga berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemelihara moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dengan tidak digunakannya peralatan ketiga ini, berarti telah mengabaikan hak-hak pekerja yang disebutkan pada undang-undang tersebut. Yang kedua adalah peralatan ketiga yang kurang layak pakai. Nah, tidak tersedianya peralatan yang layak pakai menunjukkan kurangnya perhatian para pelaksana proyek konstruksi akan persyaratan dan peraturan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini juga merupakan pelanggaran terhadap kode etik dan dasar hukum K3 yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada pasal 1 yang berbunyi, kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi sangat diperlukan peralatan yang layak pakai untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Selanjutnya adalah kurangnya pelatihan K3. Nah, pelatihan K3 termasuk salah satu hak juga yang harus diberikan kepada pekerja oleh para pelaksana proyek untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja tersebut. Kurangnya pelatihan K3 ini merupakan penyimpangan terhadap kode etik atau dasar hukum pelaksanaan K3 yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 9 yang bunyinya yaitu pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan dan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Selanjutnya yang keempat, yaitu perusahaan kurang memperhatikan kesediaan peralatan K3. Nah, banyaknya pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja juga bisa disebabkan oleh ketersediaan peralatan K3 yang kurang diperhatikan. Peralatan K3 yang mendukung keselamatan para pekerja ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Jadi, peralatan K3 ini penting bagi para pekerja sebagai perlindungannya atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima adalah lokasi yang kurang bersih dan rapi. Nah, lokasi proyek yang tidak dilakukan sanitasi dengan baik akan mempengaruhi kesehatan pekerja. Padahal menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja, bagian ke-6 pasal 23 dikemukakan bahwa yang pertama, kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Nah, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Yang ketiga, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Nah, jadi lokasi konstruksi ini penting dijaga kesehatan kerjanya, kebersihannya, agar mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dan mencegah penyakit akibat kerja dan memenuhi syarat kesehatan kerja. Selanjutnya adalah analisis kasus pelanggaran kode etik kesehatan lingkungan. Judul artikel Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. Yang pertama adalah tujuan pelayanan kesehatan lingkungan. Bahwa tujuan dari adanya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Adiwarna telah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas, yaitu tujuannya antara lain menganalisis masalah kesehatan lingkungan di setiap desa terutama yang berbasis lingkungan. Yang kedua, mencegah mengurangi faktor penyakit yang berbasis lingkungan.
Yang ketiga, sebagai upaya kuratif. Keempat, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. 5. Meningkatkan pengetahuan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Analisis kedua adalah tugas dan fungsi dari pelayanan kesehatan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa tugas dan fungsi dari pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Adiwerna sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015, yaitu informasi tersebut diperoleh dari informan utama. Adapun tugas dan fungsi dari pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas adalah konseling, infeksi kesehatan lingkungan, dan intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Analisis ketiga yaitu tenaga sanitarian. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, maka dapat diketahui bahwa tenaga sanitarian di Puskesmas Adiwerna sudah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan informan utama mengatakan bahwa ia merupakan lulusan S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan yang sudah ber-STR. Yang keempat adalah prasarana. Berdasarkan informasi yang diperoleh, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lingkungan belum sesuai dengan Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan informan utama menyebutkan belum adanya sarana dan prasarana berupa media komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang kelima adalah peran tenaga pelayanan kesehatan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Puskesmas Adiwerna bersama informan, didapatkan informasi yang menyatakan bahwa tenaga sanitarian sebenarnya masih terbilang cukup pasif dalam bekerja sama dengan tenaga kerja maupun pasien. Maka dari itu belum sesuai dengan Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015. Yang keenam, pelaksanaan konseling. Berdasarkan informasi yang diberikan informan ketika wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa masih belum ada kesesuaian pelaksanaan konseling kesehatan lingkungan. Menurut pernyataan informan bahwa waktu pelaksanaan konseling di Puskesmas Adiwerna belum sesuai dengan Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015, yaitu Puskesmas melakukan pelaksanaan konseling seharusnya dilakukan setiap hari, sedangkan di Puskesmas Adiwerna hanya seminggu sekali. Yang ketujuh adalah pelaksanaan intervensi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Puskesmas Adiwerna bahwa pelaksanaan intervensi menurut informan belum dilaksanakan tenaga sanitarian, hanya menjalankan intervensi ketika terjadi suatu masalah kesehatan dari bidang lain seperti diare dan DBD. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015 menyatakan bahwa intervensi kesehatan lingkungan dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pihak terkait.